Halo teman-teman, selamat siang. Boleh on cam dulu yang bisa on cam? Oke, ini ada Hana, ada Shannon ya, sama Amanda. Hana, bisa on cam? Hmm, Keisuke, Kak. Oh ini Keisuke. Iya. Aku izin rename ya Bu. Oh iya, ini namanya siapa? Viko. Oke. Oke, Shiva, Saza, sama Shannon bisa on cam? Oke, selamat datang teman-teman. Ini kelas pertama kita ya. Kenalin dulu, nama aku Jessica, kan boleh panggil aku Kak, boleh panggil Miss, bebas. Oke, aku yang akan menemani kalian selama kelas di sini. Salam kenal ya. Oke, ini Keisuke sebenarnya jadwalnya hari Jumat ya Keisuke ya. Tapi karena Keisuke gak datang Jumat kemarin, makanya kelas penggantinya di kelas ini gitu. Oke, mungkin kita kenalan dulu karena baru pertama kali ketemu ya. Kenalannya, nama panggilan, terus umurnya, sama alasan ikut kelas ini apa. Mungkin dari Dimas dulu boleh? Karena sampingku Dimas nih. Halo, perkenalkan nama saya Dimas. Saya kelas 8. Alasan saya mengikuti kelas ini karena ya mengejar cita-cita jadi IT. Oh gitu, udah pernah belajar selain AI mungkin sebelumnya? Hmm, ya coding, coding Oh iya, coding apa? pakai Python. Oh gitu, ikut di Algonova juga apa gimana? Iya, ikut di Algonova juga. Oh, oke oke. Salam kenal ya Dimas ya. Salam kenal. Oh ya, suaraku jelas belum ya? Sudah jelas. Oke, makasih. Mungkin lanjutnya ada Shiva. Nama aku Syifa, aku kelas 8, umur aku 13 tahun, alasan aku pengen ikut gara-gara pengen belajar AI. Oke, salam kenal Shiva. Ini panggilannya Saza, benar? Iya, Oke, silakan. kenalkan nama saya Syada Arifakila, bisa dipanggil Syazah. Umur saya 12 tahun, alasan saya masuk Algoneva, ini belajar AI dan juga pengen melatih gambar menggunakan aplikasi AI. Oh ya, kau udah tahu kalau bakal bikin gambar? Lihat,
Oh gitu. Oke. Banget. Oke, salam kenal saja. Lanjut, ini Shannon ya? Halo semuanya, nama aku Shannon. Aku berusia 13 tahun dan alasan aku ikut Algonova itu untuk mempelajari hal yang lebih dalam tentang AI. Oke, emang udah tertarik di AI? Maaf Kak, nggak kedengaran. Emang tertarik di AI? Lebih ke graphic design, tapi aku tambahin AI sekalian. Oh gitu. Di Algonova juga grafik desainnya. Iya, Oke oke, salam kenal Shannon. Hana masih sholat? Kak, Ya. ini video saya ini lagi error dan belum bisa kelihatan kameranya ini. Oh iya nggak apa-apa. Jadi belum bisa on kamera. Iya nggak apa-apa. Kenalan dulu Hana ini udah Hana kan? Apa Ya, bundanya? Oke. ini Hana, ini Hana. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Azkia, biasa dipanggil Hana. Umur saya 15 tahun dan alasan saya masuk Gonova itu untuk belajar AI lebih dalam lagi. Oke, salam kenal Asal ya. saya dari Ternate. Oh iya, salam kenal ya. Ya, salam Kita kenal nanti Kak. waktu Indonesia apa tuh? Timur. Oh, berarti jam? Udah jam 1 di sini. Jam Oh, 13. oke oke. Oke teman-teman, karena hari ini pelajaran pertama mungkin kita akan belajarnya lebih ke pengenalan dulu ya tentang apa itu AI dan sebagainya. Udah siap belum? Siap Kak, insya Allah. Siap, Kak. Oke, biasanya setiap pertemuan itu kita ada 2 sampai 3 materi. Kan biasanya misal ada 2 materi ya. Yang pertama itu aku bakal jelasin dulu tentang penjelasan materi pertama, terus nanti kalian ke platform untuk mengerjakan. Nah, setelah itu biasanya kita istirahat 5 sampai 15 menit. Setelah itu lanjut ke materi yang kedua. Jadi materi kedua aku jelasin, terus nanti ngejalan platform lagi. Gitu. Terakhir nanti penutupan. Nah, selama aku penjelasan, ketika kalian mau ada pertanyaan, kalian boleh raise hand sama ada fitur ini, bisa kan ya? Fitur raise hand di Zoom ya? Bisa, Kak. Oke. Oke, tadi kita udah kenalan, terus aku mau nyampain dulu tujuan dari kursus ini, jadi supaya tujuan kita sama nih. Jadi tujuan kursus ini itu untuk mempelajari cara menggunakan jaringan syaraf untuk menyampaikan tugas-tugas kreatif sehari-hari dan edukatif. Jadi kita akan menemukan kemampuan jaringan generatif, terus kita juga belajar teknik dorongan tingkat lanjut. Kita juga akan membuat nanti permainan teks tuh yang tadi. Siapa bahasnya tadi ya? Saza ya bahas gambar ya. Jadi nanti dari gambar itu permainan teksnya supaya lebih bagus gitu. Nanti kita juga belajar untuk permainan teksnya pakai yang namanya tools Twine. Kita juga akan bikin alur game cerita kita sendiri, terus kita juga bikin dialognya, karakter, lokasi, dan suasananya yang menurut kita sendiri gitu. Kita akan membuat permainan papan sendiri, membuat produknya di Blender, dan kita akan mempresentasikan. Jadi kita akan belajar cara menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas edukatif menggunakan AI. Nah, nanti intinya di AI ini kita bakal buat teks, terus grafis, suara, video, objek, kode program, presentasi juga. Itu semuanya dibantu sama AI. Ada beberapa sih, untuk kode program mungkin kita nggak dibantu karena kita harus mempelajari program itu sendiri. Terus, oke, kita bahas dulu tentang kecerdasan buatan nih. Ada yang tahu mungkin dan bisa menyampaikan 1 atau 2 kata yang ditahu tentang kecerdasan buatan atau AI? Belum bisa menjelaskan ya? Tahu tapi belum bisa ngasih penjelasan. Saya baca nih. Iya, artificial intelligence.
Oke, jadi kecerdasan buatan yang mungkin kalian tahu itu kayak smart speaker, terus ada robot, ada chatbot kayak ChatGPT gitu ya. Terus ada NPC di game, itu termasuk contoh dari kecerdasan buatan. Nah, definisi secara aslinya itu adalah teknologi yang menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual. Jadi itu merupakan kecerdasan buatan. Nah, di pelajaran yang hari ini kita bakal cari tahu apa itu jaringan syaraf buatan, terus gimana supaya menciptakan hal-hal baru, dan apa yang ada di baliknya. Terus kita juga bakal cari tahu di mana kamu pernah menemukan jaringan syaraf buatan atau AI, tapi kamu tuh nggak sadar kalau itu termasuk dalam contoh AI sehari-hari. Terus nanti kita juga bakal kenalan dengan ChatGPT dan menggunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Udah pakai semua ya ChatGPT? Atau ada yang belum pernah pakai ChatGPT? Pernah semua? Benar. Iya, kayaknya udah sering ya buat ngelesain tugas tugas sekolah ya. Ini Ilyas, halo Ilyas. Halo, Bentar lagi install di laptop ya. bentar lagi. Bisa on cam dulu Ilyas. Tunggu. Lagi Aduh. Halo. bentar ya Kak. Bentar ya Kak, lagi download itu. Lagi install di laptop. Lagi install di laptop. Oke, ini pakai HP ya? Iya. Berapa orang Kak? Ada berapa orang Kak? Apa ya? Kelas ini ada 6, tapi ada 2 orang ikut kelas tambahan. Kelas pengganti maksudnya. Hmm. Ambil chargernya dulu. Oke. Kalau udah bilang ya Ilyas ya. Aku lanjut dulu. Siap Kak. Siap Kak. Jadi kita belajar dulu tentang jaringan syaraf buatan sebagai subspesies dari AI. Kalau ada gambar ini nih, gambar shadow ini, kira-kira kalian taunya atau bisa menebak gak ini gambar apa? Boleh. Bisa Apa? anjing sama kucing. Iya, kalian tahu itu karena dari kecil kalian sudah tahu bentuk hewan dan bentuk anjing, bentuk kucing kayak gitu ya. Kayak bentuknya ada kalau anjing ada moncongnya gitu. Kira-kira kalau hewan ini apa? Itu beruang. Beruang tapi kayak campuran dari anjing gitu ya. Iya. Ini nama keluarga dari Canidae gitu, kalau katanya. Jadi, jadi sama seperti jaringan generatif buatan atau AI, itu mereka juga bisa menerjemahkan suatu gambar ketika ada datanya. Sama kayak kalian dari kecil udah tahu bentuknya anjing, bentuknya kucing. AI juga gitu, ketika mereka itu bisa menerjemahkan kalau gambar ini merupakan anjing atau gambar ini merupakan kucing, karena dia udah dikasih data-data informasi tentang bentuk dari anjing kayak gini loh, bentuknya kucing kayak gini loh, gitu. Jadi dia menghafalkan atau membuat pola elemennya, gitu. Nah, otak kita yang terdiri dari neuron itu membantu kita kan memahami objek ya, kayak kita bisa memahami kalau itu anjing atau kucing karena kita melihat, terus kita juga bisa mendengar suaranya gitu. Nah, AI juga gitu, jadi dia meniru itu. Jadi misal dia penglihatannya pakai kamera, terus mungkin dia pendengarannya pakai mic gitu. Nah, jadi jaringan syaraf buatan itu teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Jadi dia mengamati cara manusia, terus dia meniru itu. Tapi bedanya kan kalau kita kayak cuma dikasih tahu beberapa kali udah paham ya. Tapi kalau AI itu butuh banyak latihan atau butuh banyak data informasi untuk memahami bahwa suatu gambar itu masuk kategori hewan gitu. Nah, ini 3 komponen utama dari jaringan syaraf yang pasti selalu digunakan. Yang pertama itu ada dataset atau kumpulan informasi. Yang kedua itu di training algoritma. Yang terakhir itu data prediction. Jadi dataset atau kumpulan informasi dari
yang udah ada itu akan dilatih untuk pembuatan training algoritma. Nah, setelah dilatih, hasilnya adalah sebuah prediksi atau keluaran dari AI-nya. Oke. Jadi, misal nih kita ringkas, AI adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual, sedangkan jaringan syaraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Nah, dataset yang aku tadi bilang adalah serangkaian data atau serangkaian informasi yang digunakan untuk melatih jaringan syaraf terlebih dahulu dan kemudian diperbarui dengan data baru. Nah, ini contoh dari pemanfaatan jaringan syaraf yang sering kita temuin. Ada Netflix, ada Spotify, ada ramalan cuaca. Udah pernah pakai semua belum? Aku baru pernah cobain pakai Spotify. Kalau di Spotify dengerin musik ya? Iya. Kalau di Netflix kan kita nonton film, sedangkan kalau di ramalan cuaca ini kita lihat tentang cuaca yang akan di masa depan, misal kayak nanti cuacanya gimana atau besok cuacanya gimana gitu. Nah, kira-kira nih ada yang tahu nggak kalau di Netflix dulu, kira-kira dataset atau kumpulan informasinya apa, terus prediksi yang dihasilkan itu apa? Film. Apa film itu? Datasetnya apa prediction-nya? Dataset. Oke, jadi aku benerin lagi ya. Udah bener, tapi lebih tepatnya datasetnya atau kumpulan informasi yang dia simpan itu adalah film-film yang sering kalian tonton. Jadi misal nih, Ilya sering nonton film apa? Biasanya nonton film kayak Inside Out. Oh, itu genrenya apa ya berarti ya? Animasi ya? Iya. Nah, jadi misal nih kamu sering nonton yang animasi-animasi gitu, nah otomatis nanti di halaman home kamu atau di beranda kamu itu film-film yang may you like itu yang sering kamu, yang disaranin Netflix, yang sejenis gitu, yang animasi-animasi juga ya? Iya. Ya, itu namanya adalah prediction-nya. Jadi, datasetnya adalah kumpulan film yang sering kamu tonton, sedangkan prediction-nya itu adalah film yang disarankan untuk kamu. Jadi, supaya kamu itu lebih sering nonton di Netflix. Itu contoh penggunaan AI. Nah, tadi kan udah Netflix, sekarang ke Spotify. Kira-kira dataset sama prediction-nya apa? Apa tuh dataset itu kan yang pokoknya yang kita pernah nonton bakal dimunculin lagi kan. Ya, Nah, kalau misalnya prediction itu kayak misalnya saran gitu. ya saran yang mungkin cocok buat kita, dia tunjukin juga di home kita. Iya, kalau Spotify apa? Lagu. Datasetnya berarti Lagu. lagu yang sering kita dengerin ya? Hmm. Kalau berarti prediction-nya? Prediction-nya saran. Iya, saran lagu yang mungkin kita suka gitu. Oke, kalau untuk ramalan cuaca, jadi dia datasetnya itu pengamatan cuaca dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan untuk prediksinya itu ramalan cuaca jangka panjang. Oke, jadi jaringan syaraf itu membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia. Nah, prediksi mereka adalah kesimpulan dari pengalaman yang ada atau pengalaman dari masa lalu. Nah, kualitas prediksi bergantung pada kualitas dan isi dari data pelatihannya atau training algoritma tadi. Gitu. Nah, ini contoh layanan yang menerapkan AI juga, kayak Instagram Reels. Kalau kalian di Instagram itu kan, Reels-nya kadang kan kalau sering nge-like yang tentang animasi atau film tertentu, nanti muncul terus ya tentang film itu. Iya. Sama kayak Uber Eats sama YouTube juga. Oke, dari situ dulu ada yang mau ditanyakan? George belum masuk nih. Oke, nggak ada pertanyaan ya?
Semuanya udah tahu cara masuknya ke platform? Platform Algonova? Udah Kak. Oh, belum Belum ya? belum tahu. Siapa tadi yang belum tahu? Ilyas ya? Coba diklik itu Iya. Ilyas, chat yang di kolom chat, link Oke. yang di kolom chat maksudnya. Habis itu dipencet. Ya, Udah. udah tahu belum ininya? Username sama passwordnya? Udah. Ada yang belum tahu? Udah tahu semua? Dimas tahu? Sama saja? Ya sudah, sudah. Oke, coba login dulu deh. Login. Hah? Udah login. Udah ya. Tunggu yang lain ya. Oke, tampilan kalian kayak gini ya? Iya. Iya, Kak. Iya, jadi setiap bubble-nya itu setiap pertemuan. Jadi pertemuan pertama kita klik yang nomor 1 ini. Ini klik dulu aja deh. Nih, ya. Terus ini kan di dalam nomor 1 itu ada beberapa nomor ya. Nah, nomornya ini tergantung dari materinya. Jadi misal aku barusan kan baru jelasin materi 1, berarti kalian kerjain yang 1 gitu. Misal Kita udah kerjain. materi, ya misal udah materi 2, berarti kalian klik yang nomor 2. Jadi kita Kak, kerjain dulu yang nomor 1. Sebentar. Gimana tadi? Ada yang tanya? Kak, ini sudah saya klik tapi masih Python nih. Nyambungnya ke Python. Ah. Oh iya kah? Anu, apa? Passwordnya Kak. udah yang baru. Siapa tadi yang sama? Nah, Ininya. Username sama passwordnya udah yang baru. belum sepertinya. Nah, Yang baru yang mana, Kak? Ini. Dimas ini. Terus Siva ya tadi ya? Iya. Siva yang mana ini? Ini Siva. Oke, bentar. Nama lengkap Siva siapa sih? Namanya yang ini ya? Nama aku Nur Syifa Anindya Prayoga. kok masih itu ya, Kak? Masih Python ya? Coba share screen deh. Enggak ya? Hmm. Hmm. Masih di Ke ini Python. dulu. Ke kanan itu. Ke sini.
Coba ke kelas saya. Ini apa harus di lockout dulu ya? Iya, logout dulu. Pakai yang barusan aku share screen. Ini masih akun Python berarti ya? Coba logout dulu. Keluar. Nah, terus masukin yang ini barusan. Sudah. Ini. Ini Dimas. Bentar. Sebentar. Bentar. Shiva udah bisa? Udah, Kak. Ini ya akunnya Shiva ya? Iya, kayaknya. Aku masuk ke situ. Iya, bisa. Oh, ya Bisa, sudah Kak, bisa. Mas. Kalau nama akunnya yang di Python apa, Shiva? Nur Siva Nindya. Ini kenapa namanya gini ya? Ini mungkin ambil dari pendaftaran Shiva. Emang bener gini kah atau gimana? Saja bisa join? Join. Login? Bisa Kak, tapi ada masalah gitu. Aku nggak bisa ngedit avatar profil aku. Kenapa ya? Oh, tapi bisa login. Bisa. Coba, kok belum hijau? Belum hijau. Kalau udah login harusnya hijau. Kakak ini kok aku nggak bisa tuh ya? Ya Apa? bikin apa tuh? Bikin apa tuh? Bikin avatar katanya disuruh punya penghargaan, dapatkan penghargaan dulu. Coba lihat share screen. Bisa share screen, Ilyas? Gimana? Oh ini ya, share. Mm-mm. Nah ini. Tuh. Bentar, masih hitam. Oh, nggak wajib kok teman-teman, nggak wajib diganti kok. Nggak Oh, harus diganti kok. Ntar aku masih penasaran. Iya bener nama Shiva itu ya? Halo Shiva? ini aku stop share Iya, Kak. screen ya. Iya, stop aja. Bener kan ya? Kayaknya sih bener, Kak. Oke. Takutnya salah orang. Oke, udah buka semua berarti ya? Udah. Oke, coba dikerjakan yang nomor 1. Udah tahu belum cara ngerjakannya? Atau ada yang belum paham? Ini gimana Kak cara kerjanya? Oke, bentar aku jelasin. Ini nanti kita kerjain aja nih. Iya, Oke, ntar kerjain dulu. nah ini kalau pilihan ganda gini kadang kan bisa dipilih beberapa. Ini bisa pilih satu aja karena dia cari pengertian dari AI. Sorry.
Nah, terus kalian pilih salah satu. Setelah dipilih, kalian klik yang centang nih. Udah. Tuh. Sama untuk nomor 2. Bedanya nomor 2 ini karena disuruh pilih 3 komponen, berarti kalian klik 3. Mana yang paling benar tentang komponen utama jaringan saraf buatan. Gitu. Terus untuk nomor 3 ini juga sama, kalian pilih layanan yang menggunakan jaringan saraf buatan. Yang tadi Apa? ini dipilih. Pilih Iya. layanan yang menggunakan apa ya? Iya, dipilih beberapa. Tadi kan aku udah jelasin tuh. Oh, oke. Yang nomor 1 aja, Kak. Iya, berarti ada nomor 1, 2, 3 kan di dalam nomor 1 kan? Sampai selesai nih. Kak, ini udah selesai semua. Udah, ya udah tunggu yang lain ya. Oke. Ada yang masih belum bisa atau ada kendala apa? Tadi Ilyas belum kenalan ya, Ilyas? Hah? Belum kenalan ya? Ya, Udah selesai ngerjainnya? udah dari tadi. Oke, coba kenalan deh. Namanya, terus umurnya, sama alasan ikut kelas ini apa?
Aku Ilyas, umurku 12 tahun. Alasan kenapa aku ikutin kelas ini gara-gara aku pengen ya bisa belajar AI. Oke, sebelumnya udah pernah mungkin tertarik di coding kah atau gimana? Iya pernah dulu, tapi udah lama, udah enggak lagi. Oke, salam kenal ya. Udah semua ya? Ada yang belum? Belum Kak, aku lagi kerjain. Oh, oke. Mau dikerjain juga Kak. Enggak, tunggu penjelasan materi yang kedua. Oke, sudah Kak. Oke, udah semua ya? Ya Kak, udah. Yang lain udah kan? Ya udah nih, udah. Udah, Oke. Kak. Kita istirahat yuk, istirahat dulu sampai jam 11 10 menit pokoknya ya. Jadi kalau yang WIB sampai 11.47. Nanti kalau istirahat boleh di off cam dulu. Nanti kalau balik on cam lagi. Kak, tapi saya nanti mau sholat ke masjid Kak. Jam berapa? Nggak tahu dikit lagi. Ya udah. Jadi kalau misalnya lama nggak apa-apa Kak. Yang penting nanti 10 menit lagi aku jelasin materi baru, Ilyas. Ya udah.
Halo, udah balik belum? Gimana habis istirahat? Ngantuk atau makin makin semangat atau ngantuk? Gimana Saza? Ya, makin semangat karena tadi habis makan juga. Lapar berarti ya? Oke. Tadi soalnya gimana? Susah nggak? Tadi aku kepencet, jadi ada yang Chat apa? salah. Kepencet gitu, error. Kan Pencet, bisa dicoba lagi nggak? Kayaknya 2 kali kesempatan deh. iya 2 kali. Terus udah Pertama, habis. uh-uh. Kini agak yang nomor 3 agak ini ya, lumayan banyak yang salah. Coba aku bahas deh. Udah kelihatan ya Saskia-nya? Udah kelihatan. Oke, nomor 1 jawabannya apa? Ini Paling bawah. paling bawah. Ya, jadi AI itu teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini yang nomor 2? Training, prediction, sama dataset. Sip. Dataset, training, prediction. Oke. Ini nomor 3 kayaknya tadi udah aku ini juga deh di slide udah ada ya. Apa aja tadi? Ada yang tahu? Tadi aku pencetnya itu uh, Apa? Semuanya kecuali kalkulator sama voice. Iya betul. Jadi YouTube kan tadi ada YouTube Reels, terus ada Uber Eats juga tuh tadi. Ada Instagram Reels sama Spotify yang kita bahas tadi. Gitu. Gampang ya? Gampang nggak? ya lumayan, tapi yang Lumayan. aku salah. Iya. Hati-hati ya. Oke. Materi selanjutnya kita bakal lanjut ke generatif jaringan syaraf buatan. Ini ada yang pernah nonton nggak ini? Maneber Totoro. Benar. Pernah lihat doang. Lihat klip-klip gitu. Iya. Bagus nggak, Saza? Lumayan sih, Kak. Ini tentang yang bundanya dia sakit ya di rumah sakit terus dia harus pindah ke pedesaan gitu nggak sih? Iya. Bagus sih menurutku. Yang belum nonton tontonlah ya. Jadi di sini kita bahas tentang gimana menurut kamu seorang itu menciptakan sesuatu yang baru. Jadi gimana alat AI itu menciptakan sesuatu yang baru. Nah, salah satu cara untuk menciptakan sesuatu yang baru itu dengan mensintetiskan bagian-bagian dari apa yang sudah dikenal. Nah, sintetis itu adalah proses menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh kayak gini. Nah, ini kan gabungan dari sebenarnya ada di anime ya, My Neighbor Totoro digabung dengan gaya seni pixel yang udah kita kenal kayak di game tuh kan ada tuh pixel-pixel. Nah, digabung menjadi sebuah gambar kayak gini. Nah, jadi jaringan generatif itu jaringan syaraf buatan yang menciptakan konten baru. Tetapi maksudnya di sini konten baru itu bukan hal yang benar-benar 100% baru, tapi diadaptasi dari hal yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Kayak misal nih ada gambar. Kira-kira kalau kalian lihat nih gambar apa nih? Bidadari nggak sih? Kerajaan gitu. Udah dari 7 kayangan. Iya kayak ada kerajaan terus kayak ada kalau aku lihatnya ini sih kayak portalnya Doctor Strange gak sih? Tahu nggak portalnya Doctor Strange yang di Avenger? Tapi orang-orang ada yang bilang, Kak, "Hah? aku izin sholat bentar dulu ya. Oke." Jadi
Ini sebenarnya kan hasil dari ChatGPT ya, dan ini bukan, kalau dilihat sebenarnya kayak karya baru, tapi sebenarnya ini bukan baru 100% karena dia mengadaptasi dari gambar yang sudah ada sebenarnya. Gitu. Nah, keterampilan apa lagi selain sintesis yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang baru? Jadi kemampuan lainnya yaitu untuk membayangkan dan menggambarkan hasil akhir dari karya kreatif kamu. Jadi misal nih, kamu disuruh guru untuk membuat origami bentuk burung misal gitu. Nah, kamu kan punya kemampuan untuk membayangkan ya, oh jadi kalau mau bikin origami tuh harus dilipat gini dulu, terus dilipat gini sampai nanti akhirnya jadi. Nah, AI atau jaringan generatif buatan itu juga punya kemampuan kayak gitu. Namanya itu instruksi perintah atau prompt. Jadi misal kamu menanyakan sesuatu di ChatGPT atau AI, itu namanya prompt. Yang kamu tanyakan atau yang kamu perintahkan ChatGPT itu namanya adalah prompt. Kita sepakati namanya mulai sekarang prompt ya. Udah sering kan ya pakai ya, tadi aku tanya. Jadi prompt itu deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu. Nah, tiap jaringan generatif itu memiliki aturannya sendiri dalam pembuatan perintah. Nah, ChatGPT itu termasuk modelnya atau yang digunakan dalam AI-nya itu termasuk yang paling baik. Jadi makanya dia emang selalu paham gitu akan bahasa manusia. Karena sebenarnya itu untuk AI yang lain itu punya aturannya sendiri. Gitu. Bahkan sekarang itu ada pekerjaan khusus namanya itu insinyur prompt. Nah, tugas utamanya itu memastikan agar jaringan saraf menghasilkan hasil yang akurat. Karena semakin kamu membuat prompt itu semakin baik, maka hasilnya juga akan semakin baik. Gitu. Makanya di sini kita belajar di pertemuan ini bikin prompt yang baik kayak gimana. Terus di kursus ini kita nggak belajar untuk menulis perintah aja, tapi kita nanti juga belajar untuk membuat gambar, terus pembuatan musik dan suara. Kita juga bakal belajar gimana cara buat video. Tapi ini nanti ya pertemuan ke depannya. Nah, misal ada search engine kayak Google, terus voice assistant, terus ada translator, Google Translate mungkin, sama ada chatbot kayak ChatGPT. Kira-kira menurut kalian kesamaannya apa? Berdasarkan 4 contoh ini. Kalian tahu? Nggak tahu, Kak. Jadi kesamaannya itu mereka semua itu bekerja dengan teks ya. Kayak kita misal pakai Google, ya sebenarnya bisa sih kita pakai Google Lens-nya pakai gambar atau mungkin pakai voice, tapi kita fokus ke search engine-nya. Kalau kita cari di Google itu kan pakai teks ya. Terus translator, ChatGPT itu juga pakai, kita memerintahkan prompt-nya itu menggunakan teks gitu. Nah, dalam pembuatan teks tersebut, itu ChatGPT atau AI-nya itu menggunakan MBB atau model bahasa besar. Jadi model bahasa besar itu model jaringan syaraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Karena sebenarnya mesin atau AI itu tidak menggunakan bahasa manusia ya, tapi menggunakan bahasa mesinnya. Tapi dia menggunakan MBB agar supaya kita sebagai manusia bisa menggunakan alat tersebut. Gitu. Nah, kumpulan data apa yang digunakan untuk melatih jenis jaringan syaraf buatan ini dan apa yang diprediksinya? Jadi misal nih, kalian mesti heran kan kok bisa ya kita tanya ke ChatGPT dia bisa tahu gitu. Nah, sebenarnya dia itu mengambil datanya itu berdasarkan sekumpulan besar teks dari internet. Jadi misal kalian tanya warna langit di internet, itu pasti 91% jawabannya biru. Maka dari itu kalau kalian tanya ke AI, warna langit apa, dia juga jawab biru. Kalian juga misal tanya di Google ya, misal belum selesai ngetik tuh, kayak how to create udah disarankan ya di bawahnya. Nah, itu merupakan contoh dari AI juga. Jadi dia menampilkan berdasarkan riwayat pencarian browser yang sering dicari oleh orang-orang, atau mungkin riwayat dari kamu sering pernah mencari apa gitu. Nah, ini keunggulan dari ChatGPT. Jadi ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformers itu adalah keluarga dari model bahasa tertentu.
Nah, dia itu bisa menulis kode untuk membuat situs web, aplikasi seluler, terus desktop, dia bisa. Terus dia juga bisa menulis teks dalam format apapun dan tentang topik apapun. Kalian juga bisa, dia juga bisa memberikan informasi tentang masalah apapun dan banyak lagi. Nah, kalau kalian sadar juga di ChatGPT itu ada tingkatan modelnya ya. Jadi mungkin sekarang kayaknya udah model keempat ya. Nah, itu juga mempengaruhi karena semakin besar modelnya, itu akan semakin besar datanya dan semakin akurat juga informasi yang dia berikan. Oke, semuanya bisa ke ChatGPT kan ya? Bisa, Kak. Kalau ada yang belum login ke ChatGPT-nya, login atau daftar dulu supaya nanti riwayatnya itu kita pakai ke pertemuan-pertemuan selanjutnya kan, supaya bisa dilihat lagi. Loginnya pakai Google. Coba dibuka dulu. Mungkin sekarang atau ntar, Kak? Sekarang. Udah bisa semua? Udah, Kak. Oke. Oke, jadi kita nanti akan pakai ChatGPT ya, dan kalian dengan hasil ChatGPT nanti itu jangan langsung disalin gitu, tapi kalian juga perhatikan jawabannya. Jadi selalu setelah menanyakan sesuatu ke ChatGPT, kalian konfirmasi lagi jawabannya, karena ChatGPT aja udah klarifikasi kalau dia pasti membuat kesalahan. Gitu. Oke, ini ada contoh soal, diperhatikan ya. Jadi misal nih, ada yang namanya Sophie. Sophie ini ingin menarik lebih banyak perhatian pada isu adaptasi hewan liar. Dia yakin hanya sedikit orang yang tahu cara membantu hewan-hewan liar beradaptasi dengan kehidupan di rumah. Akibatnya hewan-hewan tersebut kembali ke jalanan. Jadi dia sadar nih, di lingkungan sekitar rumah dia itu sering menemukan hewan kayak anjing, kucing yang terlantar di jalanan gitu. Terus udah diadopsi sama orang, itu akan lebih sering balik lagi ke jalanan. Nah, dia prihatin dengan isu itu. Jadi, kira-kira kenapa ya kok hewan-hewan ini kembali lagi gitu ke jalanan? Apa yang bikin dia kayak gitu? Nah, dia akhirnya punya ide untuk membuat saluran atau postingan lah di Telegramnya dia, agar orang-orang ini tahu caranya untuk memperlakukan anjing dan kucing ini supaya betah di rumah, nggak kembali ke jalanan lagi. Itu. Nah, tapi
Sophie ini bukan orang yang pandai menulis, dia orang biasa yang cuma ingin membantu hewan-hewan ini gitu. Dia bukan penulis handal sehingga dia takut tulisannya tidak bisa dibaca oleh orang dan orang yang baca itu nggak paham akan maksud yang akan dia sampaikan. Nah, maka dari itu dia memulai dengan ChatGPT. Dia minta ChatGPT untuk menuliskan sebuah postingan tentang adaptasi hewan tunawisma. Kayak gini aja. Nah, ternyata teksnya itu yang dihasilkan ChatGPT sama sekali tidak membahas tentang adaptasi hewan liar, melainkan tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar. Nah, kira-kira dia berpikir tuh gimana caranya supaya dapat prompt atau dapat hasil yang benar. Nah, dia menentukan, yang pertama dia menentukan subjeknya. Jadi, dia bikin prompt lagi untuk tulis ulang tersebut sehingga membahas tentang adaptasi hewan tunawisma terhadap kondisi domestik. Gitu. Nah, ternyata setelah menentukan jenis postingan dan formatnya, kayak tentang topik yang sama dalam format langkah demi langkah gitu. Jadi dia melakukan lebih detail tentang promptnya, dia bisa akhirnya membuat teks yang dia mau. Gitu. Jadi dia menggunakan struktur ini nih, struktur dasar penulisan petunjuk untuk membuat teks. Nah, ini juga struktur yang akan kita gunakan untuk membuat prompt di ChatGPT sampai pertemuan ke depan ya. Jadi ada yang namanya tindakannya, terus ada jenis teks, ada topik, ada penonton, ada keterbatasan. Nah, yang pertama itu kalian harus identifikasi tindakan yang harus dilakukan ChatGPT itu apa. Kayak misal kalian mau ChatGPT menulis, atau kalian mau ChatGPT menggambarkan sesuatu kayak gitu. Tulis aja apa. Terus jenis teksnya, misal karena di sini Sophie mau membuat postingan di Telegram, jadi dia jenis teksnya sebuah postingan untuk saluran Telegram. Gitu. Nah, topiknya yaitu tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Untuk penontonnya, kalian bisa identifikasi mau siapa. Misal umum, kalian nggak usah kasih penonton, nggak apa-apa. Nah, karena ini penontonnya untuk remaja, jadi dicantumkan. Terus yang terakhir itu keterbatasan. Jadi mungkin ada batasan tentang panjang, atau format, atau gaya teks yang kalian mau. Kayak di sini Sophie maunya kan tutorialnya langkah demi langkah kan. Terus gayanya informal, gitu. Atau mungkin santai. Jadi, sementara kita tadi udah belajar tentang jaringan generatif atau generative networks adalah jaringan syaraf yang membuat konten baru berdasarkan sintesis data yang sudah diketahui. Kita tadi juga udah belajar tentang MBB atau Large Language Model, yaitu model jaringan syaraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Kita juga udah belajar tentang prompt atau perintah yang akan kita tanyakan dan sampaikan ke ChatGPT. Kita juga udah pembuatan teks tadi itu melibatkan verifikasi informasi tentang keakuratan, terus juga deskripsi yang jelas tentang hasil yang diharapkan. Dan jaringan generatif itu membantu kamu menghilangkan rasa takut melihat kertas kosong, membuat sebuah rancangan yang bisa kamu gunakan untuk membuat sesuatu yang menarik. Siapa tadi yang ngomong ya? Saya. Oh, udah balik Ilyas? Iya udah. Oke. Oke, dari ini dulu nih, yang penting kita perhatikan struktur dasar penulisan petunjuk untuk membuat teks di AI. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kelewat berapa ya? Intinya kita membuat prompt di AI, Ilyas. Nah, promptnya, cara membuatnya yaitu pakai kayak gini nih, ada formatnya nih. Jadi misal kamu menanyakan sesuatu ke AI, itu nanti harus identifikasi tindakannya, terus harus identifikasi jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya siapa, sama keterbatasannya mau kayak gimana. Oh ya, tadi yang apa tuh? Yang tadi nomor 2 udah dikerjain belum? Belum. Oh, belum. Oke. Belum ada yang ditanyakan? Udah ada. Oke. Aku coba bahas soal 2 ya.
Oke, untuk soal 1 sama 2, seperti biasa kalian kerjakan kayak tadi, pilih salah satu tentang model jaringan saraf buatan yang paling benar dan untuk apa perintah digunakan dalam jaringan saraf buatan. Tuh, terus yang dokumen ini biasanya berisi presentasi yang udah aku tadi jelasin tentang apa aja yang penting. Di sini udah ada. Itu. Nah, untuk nomor 3 ini intinya sesuai dengan ini sebelumnya nih, dokumen gambar sebelumnya. Intinya kalian akan membuat naskah video dengan bantuan GPT. Jadi, kamu telah diundang untuk menjadi tuan rumah saluran tentang jaringan generatif. Gunakan ChatGPT untuk menulis naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Oh, ini yang tadi udah, yang udah, yang nomor 2 udah kerjain. Ini nomor 2. Oh, Jadi contohnya nanti yang dihasilkan boleh kayak gini nih. Ini contoh aja ya, nggak harus persis kayak gini. Jadi video pengantar jaringan generatif dalam seni. Terus ada pengenalan, animasi dengan warna-warna cerah, bla bla bla. Terus ada pengisi suaranya, salam untuk semua orang di saluran saya, gitu. Terus mungkin nanti ada gambarnya, terus ada pengisi suara lagi, kayak gitulah. Boleh kalian bikin sesuai format kalian, boleh bebas. Tuh, jadi nanti kalian bikin ChatGPT, terus promptnya sesuai dengan yang tadi, yang udah aku jelasin, yang pakai ini nih. Jadi kalau misal kalian disuruh untuk membuat untuk menulis teks skrip video tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Nah, kira-kira tindakannya apa, terus jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya siapa, sama keterbatasannya apa. Gitu. Udah ada juga di sini penjelasannya tentang tindakan yang harusnya dilakukan seperti apa. Ini contoh boleh pilih dari salah satu. Terus juga jenis teksnya juga udah dikasih pilihan. Kalian tinggal sesuaikan sama tugasnya aja. Yang intinya adalah jaringan syaraf untuk track teks skrip video tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Gitu. Cara mengerjakannya kalian tadi kan udah masuk ke ChatGPT ya. Kalian tinggal klik yang ini nih. Ini kan berkas warna lain nih. Klik berkas. Terus pastikan kalian udah login. Kalau udah ada fotonya gini berarti udah login ke akun Google Dokumen. Gitu. Nah, setelah itu kalian klik file nih. File di kiri atas. Terus pilih yang buat salinan. Atau kalau bahasa Inggris tuh make a copy biasanya. Kalau nggak buat salinan, make a copy. Udah, terus tinggal buat salinan. Setelah itu nanti kalian baru bisa edit di dalamnya. Tuh. Jadi ini ditulis, di bagian sini ditulis tindakannya apa, jenis teks apa, topik apa, penonton siapa, keterbatasannya gimana. Terus nanti hasil dari yang ada di kotak ini kalian jadikan satu kalimat. Kalian kirim ke ChatGPT. Nah, hasil yang dihasilkan oleh ChatGPT nanti kalian copy di sini. Gimana? Nanti kan kalian tulis ya tindakan dan ini semuanya bergantung pada video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Oke? Terus kalian jadikan satu kalimat, satu perintah untuk ChatGPT. Terus kalian kirim. Nah, ChatGPT kan menyampaikan hasilnya kan? Nah, hasilnya kamu copy taruh sini. Hasil yang diperoleh nih, taruh dalam kotak. Gitu. Terus nanti di platformnya, nah ini kan ada nih, ada kolom, kelihatan nggak nih? Iya. Nah, ini kan pastikan kan udah bisa ngedit. Nah, kalian klik bagikan. Terus siapa saja yang memiliki link, pelihat gitu. Sampai harus siapa saja memiliki link, pelihat. Jangan disable. Terus kalian copy link, taruh deh di sini. Terus klik icon pesawat di sini nih. Terus habis itu, setelah udah klik icon pesawat, klik
centang di sini. Tautan ke file sudah saya unggah. Terus nanti ada kuning-kuning, diklik juga. Tombol warna kuning. Udah paham? Siapa yang belum paham? Saya Coba deh dikerjain dulu nomor 1, 2-nya. Nanti pas nomor 3, pas belum paham, share screen ya. itu yang nomor 3 saya nggak ngerti. Nomor 1 dan 2 saya udah. Udah. Coba share screen gak pahamnya gimana? Oh, sabar dulu. Coba ke atas, scroll ke atas. Nah, itu klik tuh, berkas yang warna lain. Sudah. Terus kamu klik file di kiri atas, di bawahnya judul. File Mm-mm. ini. Ya. Make a copy. Make a copy. Nah, terus cara ngerjainnya udah paham belum? Belum. Nah, itu kan kamu disuruh membuat sebuah naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Tuh. Ini loh, garis pertama. Ya kan? Ya. Nah, berarti kamu harus deskripsikan tindakannya apa, jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya siapa, sama keterbatasannya kayak gimana. Supaya nanti kamu bikin perintah untuk ChatGPT sehingga menghasilkan naskah video itu. Paham? Jadi misal nih, kamu disuruh buat naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Tindakannya apa berarti untuk yang ChatGPT lakukan? Tindakannya Nah, itu kan udah ada pilihannya tuh, tindakan yang seharusnya dilakukan ChatGPT. Menulis, memunculkan, menjelaskan, mengarang, dan sebagainya. Nah, kira-kira supaya jadi transkrip video itu, ChatGPT harus apa? Pilih salah satu deh di situ. yang mana? Ini, nomor 1. Ini. Kira-kira supaya ChatGPT menghasilkan naskah video, perintahnya berarti tindakannya apa? Buatlah video. Ya, coba. Buat kan berarti. Nah, Buatkan terus, video. bentar, buat dulu, tindakannya dulu. Tindakan doang kan buat doang kan? Nah, jenis teksnya. Misal, di sini jenis teksnya postingan untuk saluran Telegram atau abstrak esai. Nah, kalau kamu disuruh bikin transkrip, berarti jenis teksnya yang akan kamu buat adalah Jenis teks. kamu disuruh bikin apa tadi? Coba atas lagi itu, di baris pertama atas. Nah, tuh. Bikin Tulis teks apa tuh? abstrak. Ini. Tulis teks. Tulis teks. Pengantar tentang. Ini baris pertama, Ilyas. Yang ini. Nah, ya itu. Tulis teks. Naskah video. Nah, berarti jenis teksnya apa? Video. Iya, naskah video. Oh, naskah video. Iya. Nah, terus topiknya yang akan kamu buat apa? Coba dibuka lagi tadi. Di scroll ke atas lagi, baris pertamanya. Nah, naskah videonya tentang apa? Gambar. Itu loh, di baris pertama loh. Nih, naskah videonya tentang?
Ide pengantar. Iya, tentang? Penggunaan jaringan generatif dalam seni. Nah, berarti topiknya? Penggunaan jaringan generatif dalam seni. Iya, sip. Oke. Coba Siva share screen Siva. Udah coba dilanjutin, mau kamu penontonnya siapa aja, terus keterbatasannya itu kayak gimana. Udah ada juga kan di nomor 5. Iya. Coba balik ke barusan, Siva. Nah, coba klik file. Buat salinan. Ya, buat salinan. Kamu ada akun email lain nggak, Siva? Atau browser lain? Browser lain ya? Wait. Ya, kalau browser lain masih nggak bisa, kayaknya akun Google-nya deh. Yang lain bisa? Kalau maksudnya keterbatasan apa ya? Itu udah nomor 5. Coba dilihat tuh nomor 5. Cantumkan keterbatasannya, panjangnya, teks pendek atau panjang. Terus mungkin formatnya mau instruksi atau format berita, atau pilihan kayak 5 kiat hidup yang bermanfaat. Atau mungkin mau format wawancara, terus misal kamu mau gayanya formal atau informal, ilmiah atau jurnalistik. Tuh. Aku pilih salah satu. Iya, Di antara teks pendek sampai bawah. iya. Kak, maaf tadi cara salin soalnya gimana ya? Coba dibuka share screen. Coba ke atas, scroll ke atas. Ini aku udah habis itu diapain? Ntar, tunggu. Cancel, cancel. Itu berkasnya diklik, warna biru. Enggak, diklik aja. Nah, terus ke file, kiri atas. Buat salinan. Nah, buat salinan. Udah, cara ngerjainnya bisa? Bisa, Kak. Makasih. Iya.
Sama-sama. Udah, Ilyas. Ini habis itu diapain? Habis itu yang ada di kotak ini semuanya jadikan satu kalimat, Ilyas. Buat tes. Kamu kirimkan ke ChatGPT. Coba buka ChatGPT-nya. Ini aku salin dulu kan? Jadikan satu kalimat supaya kalimatnya nyambung. Misal, buat naskah video penggunaan jaringan generatif dalam seni, penontonnya anak-anak dengan keterbatasan 5 kiat hidup yang bermanfaat gitu misal. Oh, sabar. Terus kirimkan ke ChatGPT. Terus ChatGPT tulis. Ya, Tunggu dulu. Bisa kalau saya paste. Belum. Ya, barusan aku keluar dari kelas. Aku salat dulu ya. sampai mana nih, teman-teman? Nah, ini saya munculnya kayak gini. Udah kan, udah muncul. Udah, hasilnya di copy. Coba di bawah sendiri ada copy kan? Luar. Copy. Iya, bawah sendiri. Bawah jawaban sendiri. Nah, Oh, ini. kotak kiri sendiri. Ini. Nah, copy. Terus kamu ke Google Dokumen tadi. Yang udah bisa diedit, yang punya kamu. Ini kan masih belum diedit tadi. Nah, yang itu, yang copy off. Nggak, taruh di dalam kotak. Oke. Nah, setelah itu kamu klik share di kanan atas tuh. Atas. Kanan atas share. Kanan. Warna biru tuh share. Enggak ngeliat warna biru. Ini loh. Sabar. Tutupan fotoku deh kayaknya. Zoomnya deh. Iya. Ntar dulu. Gimana dong? Zoomnya bisa digeser. Coba geser ke agak ke bawahan mungkin. Hah?
Gak kelihatan share di kanan atas. Ini. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Digeser aja zoomnya. Nggak bisa. Bisa. Tutup dulu. Ntar Ya. coba aku share dulu. Soalnya linknya nanti kalau kamu nggak ubah ke siapa saja memiliki link, dia masih disable. Akun lain nggak bisa lihat. Ini habis itu aku apain? Restrict. Ubah jadi anyone. Ya, udah. anyone with the link, viewer. Nah, habis itu pencet down. Salin link. Link. Habis itu Copy link, terus masukin ke platform nomor 3. platform 3 sabar. Platform 3. Sabar. Yang lain bisa. Kalau ada kendala bilang ya. Ya udah habis itu. Ini, kursor kamu taruh di bawah sini nih. Terus scroll ke bawah tadi. Sini nih. Habis itu pencet Terus copy lepas. paste. Iya, copy paste. Dah, terus ditutup dulu soalnya coba ini. Nah, terus kamu klik icon pesawat ini. Pesawat. Ini pesawat bukan sih? Aku sih nganggapnya kayak pesawat ya. Ini loh, di sampingnya teksmu tuh loh. Oh, sabar. itu. Ketutupan lagi. Icon kirim itu. Ini. Habis itu pencet. Dia udah kekirim ke bawahnya gitu nggak? Udah. Coba lihat lagi. Dah. Nah, sip. Terus tadi soalnya dibuka lagi di kanan. Yang tadi kamu tutup loh. Soal di kanan sendiri. Soal di kanan. Ini loh, putih-putih nih. Ini. Nah, Nah, terus itu diklik tautan ke file yang sudah selesai dan diunggah. Terus saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Warna kuning di atas. Sip. Lanjut ke emotnya tuh, pilih. Emot untuk hari ini. Oke. Yang lain gimana? Dah. Dah, sip. Ini nge-save-nya gimana, Kak? Aku belum bisa nih, Kak. Gimana share screen? Nge-save gimana? Kan langsung ke save dia. Yang penting kamu kirim linknya, Siva. Apa sih? Naro di apa sih Alganovanya? Oh, iya tadi kayak ya aku contohin ke Ilyas. Dibagikan, terus pastikan viewer. Pakai link ya? Iya, pakai link. Oke. Tapi kalau kamu mau download boleh, Soy. Boleh sih. Boleh. Oke. Saza gimana? Gak bisanya? Aku masih nulis-nulis yang topik kayak gitu. Tadi gimana ya? Aku lagi nggak ada. Aku matiin kamera tadi. Coba lihat. Maksudnya belum paham. Mm-mm. Coba di share screen dulu. Boleh nulis aja. Intinya, kamu disuruh membuat, coba ke atas sendiri di baris pertama. Nah nih, tulis teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Nah, kamu identifikasi kalau kamu disuruh bikin ini, kira-kira perintah untuk ChatGPT-nya apa? Tindakannya apa berarti kalau ChatGPT disuruh buat ini? Kayak cerita gitu kan. Iya, berarti ChatGPT-nya Apa ya? ini udah ada nih, deskripsikan tindakan.
Misal dia suruh menulis atau memunculkan atau menjelaskan atau mengarang dan sebagainya. Kira-kira kalau disuruh bikin ini, dia apa? Bisa pilih salah satu deh, deskripsi tindakannya. Memunculkan. Ya, boleh. Ini aku tulis Tulis. jadinya di sini. Iya, tulis memunculkan. Nah, terus kamu kan disuruh bikin teks naskah video pengantar. Berarti jenis teksnya? Abstrak essay. Kayak sastra gitu. Kalau disuruh bikin teks naskah video pengantar, berarti teksnya? Video pengantar tentang Iya, apa? itu teksnya. Tentang apa ya? Jadi teksnya itu. Jenis teksnya adalah teks naskah video pengantar. Intinya kamu menuliskan kembali lah perintahnya gitu loh. Nah, terus itu video pengantarnya tentang apa? Tentang apa ya? Itu di baris pertama, video pengantarnya tentang apa? Deskripsi. Oke. Ini, video pengantar tentang? Tentang menggunakan jaringan. Iya, berarti topiknya penggunaan jaringan generatif dalam seni. Ini udah betul kan yang ini, Kak? Ya, penontonnya udah benar. Terus keterbatasannya, ini kan udah ada nih, kamu tinggal pilih aja mau panjangnya berapa, atau mungkin mau instruksinya kayak gimana, formatnya, gayanya mungkin, kamu tinggal pilih deh. Panjang aja deh. Ya. Nah, ini udah habis itu gimana? Udah, jadiin satu kalimat, kamu kirim ke ChatGPT. Gimana nih caranya? Tadi aku nggak denger. Jadiin satu kalimat aja. Kira-kira itu kalau jadi satu kalimat gimana bacanya? Memunculkan teks naskah video Menunjukkan pengantar. terus video pengantar. Oh, gitu ya. Iya. Terus kamu kirim ke ChatGPT. Ah, oke. Bentar Yang ya. lain udah? Makasih. Udah, Kak. Oke. Udah Kak, Oke, aku mau tanya deh, hari ini belajar apa? hari kita belajar AI. Ya, AI itu apa ya? AI itu Iya, aku kan enggak, yang kita pelajari berarti hari ini AI itu apa gitu ya? Aku bukan tanya. Oke, terus apa lagi tadi? kita belajar naskah video. Betul. Terus ada lagi nggak? Belajar prompt. Iya, bikin prompt ya? Oke, udah paham cara bikinnya? Sip. Udah. Minggu depan kita ketemu lagi, kita bahas tetap tentang cara pembuatan prompt. Bedanya itu kita bakal lebih ke kegiatan sehari-hari, kegiatan pembelajaran kayak gitu. Jadi AI akan membantu kamu di kegiatan sehari-hari kamu. Gitu. Oke. Udah ya? Ketemu lagi minggu depan. Ya, Bye-bye. oke Kak, makasih. Makasih.